Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dini Cayan Laras dengan NIM 2320203870232028. Program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah saya dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dosen pengampun Pak Abdul Wahidin M.Sos. Di sini saya akan memaparkan materi tentang seputar tindakan pidana korupsi. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau kriminal politik oleh Guy Peter Hofnes dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal law application. Yang kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindahan lewat massa media. Nah, selanjutnya ada berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan dengan Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti-Korupsi Talking. Di antaranya yaitu 1. Pembentukan lembaga anti korupsi, yang kedua pencegahan korupsi di sektor publik, yang ketiga pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, yang keempat pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, 5. Monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir 6. Kerjasama internasional. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintahan sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, yang secara khusus mengenal pemberantasan tindak korupsi. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Yang pertama, delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasaan perang pusat nomor PRT Perpu 013/1950. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 24 atau PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, TAP MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedelapan, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itulah tadi beberapa tindak pidana yang pernah digunakan dalam pemberantasan korupsi. Saya Andi Dini Cayan Laras pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.